Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Berkat kebaikan, kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan, kami semua boleh ada di saat ini, di pagi hari yang indah ini. Di dalam mezbah-Mu yang indah ini Tuhan, kami datang membawa kehidupan kami Tuhan, yang ingin kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati ibadah kami ini dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkarya, beracara Tuhan di dalam ibadah kami ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa lewat ibadah inilah Tuhan, kami akan merasakan kemenangan, kami akan merasakan sukacita, jawaban daripada Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena di dalam ibadah inilah Tuhan, jiwa kami akan dipulihkan ya Bapa. Kami akan disegarkan Tuhan, karena kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir di pagi hari ini Tuhan. Ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada hari ini Tuhan, kami percaya kuasa Roh Kudus berkarya membawa kemenangan buat kami semua. Kami siap untuk memuji, meninggikan Engkau Allah yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan
bagimu. Itu kami percaya sungguh Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan dalam hati kami. Dari seluruh hidup ini Tuhan, kami percaya sungguh bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan biarlah Tuhan ketidakmustahilan itu terjadi dalam kehidupan kami semua, di tengah-tengah kami mengiring Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus, Engkau boleh hadir lagi di tempat ini. Karena itu menjadi kerinduan kami Roh Kudus. Engkau melawat kami tanpa terkecuali, agar kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami menikmati pertolongan Tuhan. Lebih khusus Tuhan, kami akan mendengarkan, merenungkan sebagian lagi kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa firman-Mu penuntun hidup kami. Firman-Mu terang pada jalan kami. Kami tidak bisa berjalan dengan benar tanpa firman-Mu. Karena itu kami sungguh membutuhkan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus, Engkau menolong kami. Biarlah firman Allah yang akan kami dengar menolong dan memberkati kami, sehingga kami dari hari ke hari kehidupan kami akan berjalan dalam rel kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Urapi kami semua tanpa terkecuali ya Bapa. Ya Roh Kudus, lebih khusus hamba-Mu, urapan spesial dari sorga, sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tidak pernah izinkan ada kuasa-kuasa lain, kuasa kegelapan dalam bentuk mengintimidasi kami, kuasa gelap yang dalam bentuk mengganggu konsentrasi kami. Kami sepakat, kami tolak hati dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah sekali lagi Roh-Mu yang kudus berdaulat di tempat ini, menguasai hati, pikiran, perasaan kami semua Tuhan, sehingga kami benar-benar diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Shalom. Shalom buat kita semua, amin. Haleluya. Ini bulan Juli ya, di tanggal 7 ya. Puji Tuhan. Jadi tanggal 7 itu biasanya masih segar-segar. Haleluya ya. Tanggal 7 segar-segar. Biar ada kredit tapi tetap segar-segar. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, bersyukur pada Tuhan karena kalau Bapak Ibu tadi datang lihat ya, pembangunan gedung gereja kita dengan pertolongan Tuhan sudah mulai berjalan lagi ya. Sudah ada 1 minggu ya. Memang belum kelihatan karena memang mereka masih fokus pada styling ya, atau kuda-kuda untuk persiapan susun batu dan seterusnya. Saya berharap kepada kita semua, mari kita terus dukung dalam doa, karena memang membangun kita untuk kali ini memang langkah iman. Haleluya ya. Panitia itu luar biasa, panitia berani, dan memang Tuhan cari orang-orang yang berani, saudara ya. Kalau tidak berani ya kita tidak akan jadi apa-apa. Haleluya. Segala sesuatu itu harus berani. Kalau saudara baca waktu Tuhan perintahkan Yosua untuk merebut tanah Kanaan setelah Musa mati, Tuhan bilang hanya dua kalimat yang Tuhan bilang sama Yosua. Apa yang pertama? Yang pertama apa? Nah, kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya, dia bilang yakin dan berani. Kalau dalam bahasa yang saudara baca di situ, kuatkan
Nah, kuatkan itu diartikan berani. Nah, jadi yakin dan berani. Jadi saudara kalau cuma yakin tapi tidak berani, tidak jadi Anda. Haleluya. Anda yakin, Tuhan saya percaya bahwa saya bisa punya rumah bagus. Tapi penakut, tidak berani kasih sekolah dulu. Harus berani kasih sekolah tuh sertifikat, kasih sekolah itu SK, maka pasti jadi. Amin. Yakin dan berani. Yosua kalau cuma sekedar yakin tapi tidak berani, tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Padahal Tuhan bilang di sana penuh dengan susu dan madu. Haleluya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu dengan baik, yang pertama yakin. Tadi kita nyanyi, ku percaya, itu yakin. Tapi yang kedua ingat, harus bilang kiri kanan, harus berani. Haleluya. Kalau penakut kasihan, Alkitab bilang jangan pernah mimpi Anda dapat sesuatu kalau Anda penakut. Makanya Tuhan berjanji dalam Alkitab kita sebanyak 360 kali dikatakan dalam Alkitab jangan takut. Kalau 360 kali disebut, coba Anda hitung dalam 1 tahun berapa hari? 365 hari. Artinya bahwa setiap hari Tuhan ingatkan Anda, jangan takut. Jadi sepanjang 1 tahun jangan takut. Terus ditambah lagi, aku menyertai engkau. Takut buat? Bilang kiri kanan, takut buat? Haleluya. Ya, kita ini belum apa-apa sudah takut. Makanya nggak dapat apa-apa. Anda harus belajar dari saya. Saya itu orang paling berani. Sampai orang bilang, Pak Pendeta itu gila. Bisa bangun gedung gereja sebesar itu. Cuma orang gila yang bisa bangun ini. Haleluya. Sama dengan siapa yang di Alkitab bilang orang gila? No. Tuhan bisa dapat visi dari Tuhan. Ya, bangun bater di atas gunung. Orang bilang no. Jam 7:05. Tapi no, tidak. Dia yakin, dia berani. Dia bikin bater. Waktu Tuhan datang, waktu Tuhan digenapi, janji Tuhan digenapi, saudara. Orang berteriak-teriak, help, help, open the door, help, open the door. Sudah tahu mau bilang, terlambat sudah, kau datang padaku setelah kau. Haleluya. Makanya saudara, ya, mari dalam hidup ini, ya, kalau kita mau lihat sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya, 2 kalimat ini harus kita pegang. Yakin dan berani. Pasti terjadi apa yang Anda inginkan. Mau buka usaha, banyak orang yakin. Saya yakin Tuhan pasti bilang kalau saya buka usaha. Tapi pas mau maju, aduh, ambil uang di mana? Padahal sudah tahu-tahu ada SKPN, tapi masih ragu-ragu. Tapi Pak Pendeta, bank ini 4 bank Pak Pendeta. 1 SK 4 bank bayar. Bagaimana caranya bisa kelabui 3 bank begitu? Tapi bank memang mereka suka kerjasama dengan yang begitu-begitu. Tidak apa-apa. Haleluya, berani. Apalagi saudara yang punya sertifikat yang kurang luas tanah 2000 kali 2000, boleh itu itu, ya. Haleluya. Simon saja cuma kerja gaji begitu, dia berani. Dia tanya, bagaimana Pak bisa ngomong? Kok harus berani? Ke bank, ambil apa? Kur.
dan ambil yang lainnya. Diambil sudah. Bayangkan, lunas ambil, rumah sudah selesai. Haleluya, ya. Bisa kuliahkan istri, ya. Jadi istri dikuliahkan oleh suami. Jadi kalau Anda jadi sarjana, jangan kau perintah-perintah dia. Tetap istri di rumah itu harus ingat perjuangannya. Saya kuliah perjuangan suami saya. Haleluya. Itu. Tapi untuk ke Israel, istri tinggal dulu. Biar pasti dulu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, hari ini saya ingin kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dulu dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Saya ingin berbicara tentang apa dari versi kebenaran firman Tuhan ini. Saya ingin berbicara tentang apa panggilan Allah dalam hidup saudara dan saya, ya. Efesus pasalnya yang ke-6, 4 maksud saya. Kita baca ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 saja, ya. Saya baca buat kita semua sekali lagi, Efesus pasalnya yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin kita perhatikan ayat pertama. Dikatakan firman Tuhan begini, ini yang menjadi nats pembimbing atau khotbah saya pada pagi hari ini. Ayatnya yang pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Haleluya. Saya membahasakannya bahwa hidup sesuai panggilan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, menurut Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, bahwasanya kita hidup yang sudah menerima kasih karunia Allah, yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, harus hidup sesuai dengan panggilan. Di sini dikatakan berpadanan dengan panggilan itu. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh Paulus tentang panggilan itu terhadap orang-orang percaya di kota Efesus, tetapi juga kepada saudara dan saya hari-hari ini? Apa sih sebenarnya? Paulus ingin memberitahukan apa panggilan orang-orang percaya, orang Kristen di zaman itu. Haleluya. Meskipun Paulus dalam menulis ini dia katakan dia ada dalam penjara, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Paulus ingin supaya jemaat Tuhan, orang-orang percaya di kala itu, mereka mengetahui dan memahami panggilan mereka, ya, sebagai orang-orang percaya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu ayat yang kedua. Perhatikan apa panggilan. Jadi ada panggilan Tuhan kepada saudara dan saya. Ayat yang kedua dikatakan begini, hendaklah, ini pertama, kebenaran pertama, hidup sesuai panggilan Allah. Hendaklah kamu selalu
rendah hati, lemah lembut, dan apa? Sabar. Jadi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, orang Kristen di zaman Efesus, Paulus memberitahukan kepada mereka tentang panggilan ilahi dari kekristenan atau sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus, ya, di Efesus. Dikatakan firman Tuhan yang pertama, hendaklah kamu selalu rendah hati. Dalam poin pertama ini ada 3 hal penting yang harus kita pelajari. Dikatakan yang pertama, hendaklah kamu selalu rendah hati. Haleluya. Yang kedua apa? Lemah lembut. Dan yang ketiga itu sabar. Jadi poin pertama, panggilan Allah, panggilan ilahi buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Kita harus jadi orang yang apa? Rendah hati. Haleluya. Rendah hati ini bicara rendah hati itu dia identik dengan orang yang tidak angkuh, ya. Tidak angkuh, tidak sombong, ya. Kalau orang tua dia bilang rombok, ada orang rombok. Haleluya. Orang kalau rombok nanti dia susah sendiri. Haleluya. Susah sendiri. Saya nggak malu-malu. Kadang-kadang saya bilang saya ke bapak mantu. Iya. Kadang-kadang saya bilang bapak nggak boleh terlalu rombok. Nanti bapak susah sendiri. Dia bilang tidak. Bapak tidak rombok. Tidak dari mulut saja, tapi kalau di Sorong bapak tidak rombok. Tapi kalau di kampung, aduh, haleluya. Saya bilang, bapak, kalau andai kata bapak, anak-anak ini tutup mata, semua tutup tangan, kira-kira bagaimana bapak di kampung? Oh, tidak mungkin lah. Ini puji Tuhan untuk anak-anak ini buka tangan, buka mata, semua dibuka. Kalau andai kata belum tutup, wallah tidak mungkin. Anak-anak Tuhan. Jadi jangan rombok, harus rendah hati. Kalau rendah hati, nah biasanya rombok itu ada bagian yang paling tidak bisa. Rombok itu kalau diangkat, tambah akar sudah itu. Saya perhatikan orang rombok itu kalau dibakar, dia tambah. Kalau orang tidak, kalau orang rendah hati itu dia flat. Kalau pakai bensin juga tetap dia. Tapi orang rombok jangan bensin, solarnya menyala. Jadi itu satu sifat yang tidak bagus bagi orang yang sombong. Haleluya. Makanya panggilan kita sebagai orang percaya, yang poin pertama itu ada 3 hal. Yang pertama, kita tidak boleh, kita harus rendah hati. Amin. Dan dengar baik, orang rendah hati itu ada ilmu apa namanya, di mana air itu akan paling banyak pada tempat yang rendah. Jadi kalau kita rendah hati, saudara, itu berkat datang lebih banyak ke kita. Kalau rendah hati. Tapi kalau sombong, keluar terus berkat. Apalagi kalau sudah dibakar. Haleluya. Mama Billy bilang, memang luar biasa. Oh, itu ibu mau lihat. Ibu perlu apa? Nah, itu yang bahaya kalau orang sombong. Jadi harus rendah hati. Amin, saudara. Bilang kiri kanan, kau harus rendah hati.
Ingatkan saja dia. Haleluya. Yang kedua dari poin pertama, selain rendah hati, lemah lembut. Itu panggilan Tuhan, panggilan Allah bagi saudara dan saya yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, yang sudah diselamatkan. Karena kita menerima keselamatan dari Tuhan secara cuma-cuma, maka keselamatan itu kita bayar dengan panggilan ini, yaitu kita harus lemah lembut. Haleluya. Alias jangan kasar. Dengar bapak-bapak, saya mau kasih tahu bapak-bapak. Wanita itu paling tidak suka kalau dikasari. Kenapa? Karena wanita itu bermain perasaan, sementara laki-laki itu bermain logika. Jadi wanita itu kalau dikasari, aduh kasihan Tuhan Yesus ini. Tiba-tiba air mata jatuh tanpa ada, hujan tanpa ada, karena sakit. Makanya bapak-bapak tolong jaga perasaan kau punya istri. Ya, haleluya. Harus bapak-bapak sebagai suami dengar, saya mau kasih tahu, jaga perasaan istri. Haleluya. Biar kau tidak makan, yang penting dia makan. Biar kau tidak ada uang, yang penting dia ada uang. Daripada kau kasarannya. Aduh, itu haleluya. Istri itu, perempuan itu suka main perasaan. Makanya kalau konseling itu paling banyak datang tuh istri di pendeta. Jarang sekali laki-laki Pak Pendeta. Saya ada masalah. Jarang sekali ada laki-laki datang Pak Pendeta, saya ada masalah. Jarang. Karena laki-laki itu dia logika saja, dia bermain. Tapi kalau perempuan perasaan, maka dia yang datang konseling itu banyak perempuan. Rata-rata ibu-ibu. Ibu-ibu. Baru bicara satu kata. Waduh, saya langsung bilang ini pasti sakit ya. Mulai terbuka, ngomong, didoakan. Segar lagi. Sudah di mana? Minggu depan susah siap. Haleluya. Jadi mari bapak-bapak itu harus lemah lembut. Panggil istri juga lemah lembut. Oi dona kelai. Don lain nih. Jangan jadi. Tolong lemah lembut itu panggilan Tuhan. Dengar baik, kalau kita lemah lembut itu bagian daripada kesaksian sehari-hari. Orang akan berkata, rumah tangga itu bahagia selalu. Jarang terdengar rumah itu. Tapi ada yang bersaksi di saya, Pak, rumah di sebelah itu hancur. Ya. Lemah lembut penting sekali. Ya. Istri juga tolong istri. Tolong lemah lembut juga menghadapi suamimu. Ya. Suami itu kan pasti ada kekurangan. Tidak ada suami yang sempurna. Tolong ibu-ibu dengar, tidak ada suami yang sempurna, termasuk suamimu hari ini. Dia tidak sempurna. Karena itu, mari kita juga harus bisa lemah lembut. Dulu Ibu Tailawan kalau panggil suaminya, Aten. Begitu saya jadi gembalanya, saya bilang mulai sekarang stop panggil suamimu itu. Harus bedakan istri panggil suami dengan orang lain panggil suami. Kalau orang lain panggil suamimu Bapak Vin, istri jangan panggil Bapak Vin. Harus ada perbedaan. Istri panggil suami, suami panggil istri dengan panggilan orang lain dan panggilan kita sebagai pasangannya. Begitu.
Jadi dan puji Tuhan setelah beberapa selang waktu bertahun akhirnya berubah. Coba saudara ke rumah Pak Martin, baru dengar ibunya panggil dia, bukan panggil Ateng lagi. Pak, saya itu hati itu rasa-rasa mau terbang. Iya kan? Tapi awal mana? Haleluya. Jadi itu penting. Lemah lembut. Dan yang terakhir dibilang sabar. Poin pertama ada 3. Yang terakhir sabar. Panggilan Tuhan buat kita itu sabar. Haleluya. Jadi mari kita menjadi orang yang sabar. Bapak Ibu. Ya. Ini firman Tuhan mengajar kita. Kita harus jadi orang yang sabar. Kadang-kadang keadaan, situasi, ya, bisa memancing kita untuk tidak jadi sabar. Tapi saya mau beritahu, tidak ada alasan untuk kita tidak menjadi sabar. Tidak ada alibi yang bisa kita katakan saya tidak bisa sabar karena ini, itu omong kosong. Karena firman Tuhan, kalau firman Tuhan bicara itu bisa terjadi. Amin. Tidak mungkin firman Tuhan bilang lalu tidak bisa kita lakukan. Kalau kita tidak bisa lakukan, itu karena apa? Karena ada keangkuhan dalam hidup kita ini. Tapi yang saya tahu pasti, yang namanya firman Tuhan kasih tahu. Itu artinya kita sebagai orang-orang yang percaya bisa melakukan. Amin. Kalau dia bilang sabar, masa kita tidak bisa sabar? Baru kita pakai alasan segala macam? Tidak. Haleluya. Jadi kita harus sabar. Amin, saudara. Amin. Bilang lagi kiri kanan. Kau harus sabar. Sabar, saudara. Ada masalah, sabar. Ya, ada istilah mereka yang bilang orang sabar itu subur. Di dalam Amsal bilang orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Jadi kalau Anda mau waktu Anda mati, orang masih ingat nama, sama seperti orang yang pahlawan Diponegoro, pahlawan Imam Bonjol. Waktu Anda mati, bertahun-tahun Anda sudah meninggal, tapi orang masih cerita, itu Bapak ini luar biasa. Amin. Karena apa? Karena sabar. Haleluya. Jangan sampai Anda baru mati kemarin, orang bilang Alhamdulillah. Kenapa? Karena orang itu tidak pernah sabar, sedikit-sedikit marah, tidak ada, itu marah. Haleluya. Saya khawatir waktu kita mati orang bersyukur. Ya saya harap jangan sampai kita jadi orang Kristen seperti itu. Tapi mari kita jadi orang Kristen seperti Alkitab bilang, orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Sebagaimana pahlawan itu dikenang sepanjang masa, tidak dilupakan. Firman Tuhan mau kita pun harus seperti itu. Ya. Saya berdoa kalau Tuhan panggil saya, keluarga masih tetap ingat, tempoh hari dia beli nasi kuning, dia beli ini, ya, dia ajak ini, itu. Jangan sampai malah belum mati lagi kalau dia tidak ada. Itu yang lebih bahaya, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup sesuai panggilan Allah. Yang pertama, harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Alkitab bilang, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Itu panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, perhatikan ayat yang kedua, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, masih pada ayat yang kedua, bagian B, dibilang gini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.
Ini panggilan Allah kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Yang kedua, dikatakan firman, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi yang kedua, kita harus praktekkan kasih. Haleluya. Bukan dibicarakan, didiskusikan, atau dikomentari itu kasih. Banyak orang cuma suka dan pintar komentar kasih. Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Yang Alkitab bilang tunjukkan. Sama dengan dia bilang buktikan kasih dalam hal saling membantu. Haleluya. Ini panggilan Tuhan buat kita. Mari kita belajar. Kita menunjukkan, buktikan kasih yang kita sudah tahu. Ya. Tapi dia lebih spesifik di sini dibilang dalam hal saling membantu. Lihat orang yang perlu dibantu. Ya. Saya suka bilang jemaat, Anda yang berlebihan membantu. Kemarin saya lihat ada yang tiba-tiba di bawah itu ada beberapa tas berisikan beras. Saya bilang, ini siapa beras? Oh, ini untuk A, untuk B, untuk C. Siapa yang bantu? Yang bantu. Wah, tunjukkan seperti itu. Haleluya. Anda yang berkelebihan beras karena terima beras dari mana? Dari gudang Dolok. Ya. Anda bisa membantu. Kemarin saya bilang, haleluya. Jangan saudara dapat bantuan beras dari Dolok. Terus saudara beli beras enak untuk Anda makan, beras itu untuk kandung bayi. Haleluya. Pak, salah kan? Tidak salah. Tapi kalau Anda kasih makan babi, Anda tidak menunjukkan kasih di situ. Itu sesuatu Anda makan sendiri karena babi besar, gemuk, jual, kupuan. Puji Tuhan kalau kepala bawa di pastori. Kalau lupa, Bapak dan Ibu dari saya baru perhatikan, puji Tuhan. Selamat datang di Kota Sorong. Ya, dari Serui, loh. Oh, Nabire, iya, Nabire. Selamat datang, puji Tuhan, sehat-sehat. Anda Indo, hormat. Haleluya. Tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Begitu. Haleluya. Saya pernah tiba-tiba kaget begini, ya. Semua sore-sore begitu, tiba-tiba Pak Roni datang bawa kepala babi. Shalom. Shalom. Saya bilang, shalom. Ini ada kepala babi. Haleluya. Ini kenapa ini? Ada potong babi. Oh, haleluya. Itu dikirim oleh naik motor. Ternyata itu dikirim oleh Bapak rumah. Luar biasa. Markus. Saya langsung berdoa, Tuhan berkatilah kepala babi ini. Dan saya yakin dalam waktu yang tidak terlalu lama kepala babi ini akan menghasilkan pekerjaan yang luar biasa buat naik kota. Dan puji Tuhan, dalam waktu yang tidak lama tiba-tiba saya dengar dia di mana? Sunai kerja. Luar biasa. Amin. Itu baru kepala babi. Coba kalau paham. Haleluya. Itu namanya kita tunjukkan inferior. Ya. Poin kedua, apa sih panggilan? Kan dibilang begini dalam ayat pertama, kita harus berpadanan. Berpadanan itu yang saya bahasakan sesuai, sama. Itu maksudnya. Hendaklah kamu
berpadanan dengan panggilanmu, sesuai dengan panggilanmu. Itu yang saya kasih judul, sesuai dengan panggilan Allah terhadap kita. Nah, panggilan Allah terhadap saudara dan saya yang kedua, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Haleluya. Saudara pikir saudara punya berkat? Saya mau kasih tahu, ini sudah pernah saya sampaikan. Berkat yang Anda terima itu bukan untuk Anda sendiri. Itu ada orang lain punya di dalam. Kalau Anda dapat 5 juta gajimu, ingat 5 juta itu bukan untuk Anda semua. Ada Tuhan punya, lalu ada juga orang lain punya di situ. Bayangkan, tapi jangan makan semua. Tuhan bilang, wah ini orang ini memang dia Allah Tuhan teh. Haleluya. Tapi mari kita sesuai dengan panggilan, berpadanan dengan panggilan Allah. Yang kedua, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Tapi saya jujur saja, jemaat GBL masih itu luar biasa. Kalau soal saling membantu, dengar saja ada acara di mana, begitu saling membantu sambil diposting lagi. Woi, siapa masuk? Tiro tu bayi, tiro tu manu, tiro tu asu. Oh, tiro. Haleluya. Memang kalau soal saling membantu saya sudah tidak ragukan lagi. Jadi jemaat GBL masih kalau kok ada urusan sedikit, ya itu pasti jemaat ini akan membantu. Malah hati-hati kalau datang membantu, karena samping banyaknya Anda juga bisa pusing juga. Lalu saking semangat persatuan yang luar biasa yang mau tunjukkan kasih luar biasa. Haleluya. Jadi lebih baik Anda tentukan 3 orang saja. So kalau tidak tentukan itu berbahaya. Bisa datang 1 trek. Jadi Anda makanya kalau mau mengucap syukur itu tolong mengucap syukur juga jangan diam-diam. Ada orang mengucap syukur, cukup sudah saya, bini, anak-anak. Alkitab melarang kita mengucap syukur seperti itu. Haleluya. Kalau mengucap syukur, apa saja yang kita mau mengucap syukur harus semua tahu menurut firman Tuhan. Ada yang melihat saya berdoa, itu ayat di mana lagi Pak Pendeta sekarang itu? Saya kasih tahu ayat ya. Biar saudara saya ngomong itu bukan ngomong asal ngomong. Coba buka firman Tuhan di Haleluya. Saya kita lihat 1 Korintus 14 ayat 16. Ya. Ayat 16 coba baca. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, maksudnya mengucap syukur orang lain, kalau roh itu kan orang lain tidak tahu. Iya dong. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang bisa hadir sebagai pendengar dan dapat berkata, amin? Tidak mungkin, Pak. Amin? Makanya kalau mau mengucap syukur apa? Jabatan kah, pekerjaan kah, ulang tahun kah, itu harus undang seluruh jemaat. Supaya jemaat yang hadir bilang, amin. Alkitab bilang, lihat. Bagaimanakah orang biasa hadir sebagai pendengar dan dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Nah ada. Kalau kau bikin secara roh saja cuma dengar saja. Baca baik-baik. Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Habis cuma dalam roh saja. Cuma di dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat ulang tahun. Terus ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, karena menang tender
naik pangkat, naik jabatan. Puji Tuhan kita punya jemaat Pak Pasaribu kemarin naik jabatan, naik pangkat. Nggak boleh mengucap syukur dalam roh. Ini kita. Jangan lihat saya, ini lihat kita. Terus dia bilang apa? Tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Kok mengucap syukur dalam roh, orang lain tidak terbangun. Makanya Pak Evan tidak bisa bikin pengajaran syukur karena tidak terbangun dia. Tapi kalau Pak Martin selalu mengucap syukur, undang Pak Evan, dia mau saya lagi terbangun. Haleluya. Amin. Jadi jemaat saya mau kasih tahu, kalau Anda mengucap syukur, jangan diam-diam di rumah. Tidak ada yang bilang amin. Dan tidak ada yang terbangun. Bagaimana mau terbangun? Ya. Tapi waktu Anda mengucap syukur, orang lain tahu, orang dengar, mereka bukan saya terbangun dalam hal roh, tapi juga terbangun dalam hal jasmani. Haleluya. Karena sampai di rumah dia lihat, wende tadi, dukue, manu kampung. Haleluya. Itu namanya kita menunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Itu panggilan kita. Harus sesuai dengan panggilan Tuhan sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, sekaligus yang ketiga, ayat selanjutnya dikatakan firman Tuhan. Ini panggilannya. Yang ketiga dikatakan begini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Yang ketiga, panggilan Allah terhadap saudara dan saya. Alkitab dengan berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Mari kita jaga persatuan. Itu panggilan Tuhan. Tidak, kalau iblis senang kita pecah-pecah, iblis senang kita hancur, terpecah belah. Tapi Tuhan punya panggilan pada kita untuk kita berusaha menjaga persatuan. Amin. Kita berusaha jaga persatuan. Ada istilah orang, bersatu kita teguh, bercerai kita. Jadi jemaat GBI Almasi yang sedang menggumuli proyek besar ini, panggilan Tuhan buat kita, mari kita bersatu. Kita dukung panitia. Amin. Dukung dalam doa panitia. Haleluya. Tuhan tidak senang kita pecah-pecah. Tuhan tidak senang kita jalan sendiri-sendiri. Yang Tuhan mau kita berusaha. Makanya ada kata berusaha. Berusaha itu sebuah kalimat kata kerja, melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Tanpa kita berusaha sulit, saudara, ya, untuk kita meraih yang namanya persatuan itu, kesatuan. Makanya ayat-ayat seterusnya sampai ayat 6 itu dia bicara soal persatuan. Satu, perhatikan ya, saya coba baca terus itu. Mulai dari ayat yang ke-5, dia bilang gini, ya, perhatikan, dikatakan ayat, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa. Jadi dia bicara soal persatuan, soal kesatuan. Artinya bahwa ini panggilan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Mari bersatu, ya, sebagai suami istri bersatu, dalam keluarga bersatu, amin. Terus dalam jemaat bersatu. Kenapa? Dalam persatuan Alkitab berkata di sana akan timbul damai sejahtera. Perhatikan, dia bilang damai sejahtera. Kenapa? Tidak ada damai sejahtera tanpa persatuan. Tapi kalau bersatu pasti ada damai sejahtera. Haleluya.
Makanya saya sering bilang jangan pisah-pisah. Haleluya. Puji Tuhan, waktu Ibu Ida menerima masuk dengan kita dan menerima pelayanan di tempat ini, beliau saya baptis dan beliau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Lalu dia berjanji begini, Papi, saya berdoa supaya mamaku juga ikut di sini. Saya bilang kita berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan memang maaf kata buat ibu, orang tua dari Ibu Ida ini, itu mustahil. Tapi karena doa, puji Tuhan, saya bersyukur ibu datang, nenek dulu datang ibadah, 1 kali ibadah, 2 kali ibadah, 3 kali ibadah, 4 kali ibadah. Saudara, saya cuma menjelaskan soal baptisan, tapi Roh Kudus menjamah ibu. Tiba-tiba ibu bilang, kalau saya dipanggil Bapak Hani, dia bilang, Pak Hani, saya mau dibaptis. Air mata saya jatuh, Tuhan, ini hal yang mustahil, tapi bisa terjadi karena Tuhan. Haleluya. Ini orang paling keras di dunia dan akhirat. Haleluya. Tapi dengar baik, kalau Roh Kudus bekerja, mau keras model apa, tetap bisa lembut. Amin. Haleluya. Ada sampai suara datang sama saya bilang, tidak mungkin, tidak mungkin. Apalagi dia punya suami sudah tidak mungkin. Itu begitu sudah sampai Tuhan Yesus datang. Mustahil bagi manusia, tapi bagi Allah yang kita percaya tidak ada yang mustahil. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Jadi sekali lagi yang ketiga, panggilan Allah dalam hidup saudara saya, yaitu memelihara persatuan. Kita ini bukan lagi berusaha, karena kita sudah satu jemaat, sudah satu baptisan, satu Tuhan, satu Bapa. Tinggal dalam poin yang saya mau beritahu, kita pelihara, memelihara persatuan. Ingat, iblis tidak suka persatuan. Jadi Anda harus tahu, ketika ada celah untuk terjadinya perpecahan, kasih tahu, ini pekerjaan iblis. Harus lawan dalam nama Yesus. Pelihara persatuan. Amin, saudara. Haleluya. 3 hal ini kiranya menolong dan memberkati kita dalam menjalani hidup. Bahwa panggilan Tuhan buat kita, yaitu yang pertama, kita harus rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Yang kedua, kita harus tunjukkan kasih dalam hal saling membantu. Dan yang terakhir, memelihara kesatuan. Sebab ketika kita bersatu, maka dipastikan akan ada ikatan damai sejahtera dalam berjemaat. Haleluya. Kemarin saya hadir di Komsel, ibadah di Komsel Samaria. Saya hadir Komsel Samaria, luar biasa. Komsel Samaria, betul-betul mereka ada damai sejahtera. Ya, dari mulai ibadah tertawa sampai akhir ibadah tertawa. Haleluya. Saya bilang, ini Komsel Samaria ini luar biasa. Ya. Jadi ikatan damai sejahtera, orang yang bersatu itu pasti terikat dengan damai sejahtera. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Alkitab kita. Puji Tuhan, kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua sebagai rasa syukur menaikkan doa. Kita nyanyikan satu pujian.
Sering ku tak melihat jalan-jalan Tuhan. Haleluya. Terkadang kita nggak bisa melihat jalan Tuhan. Saya mengajak kita semua bangun. Sekaligus mungkin saudara yang punya pergumulan yang ada. Saudara boleh angkat tangan dulu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Terkadang itu realita hidup Tanpa saudara. sering ku tanya, namun tetap percaya
dia puas dalam hidup ini Tuhan. Kami tidak mencari hidup ini memuaskan manusia, tapi kami mau supaya hidup ini memuaskan Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami meteraikan firman Tuhan yang sudah baru kami dengar. Biar hidup kami ini Tuhan memahami apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Kalau selama ini kami masih jauh dari apa yang Tuhan inginkan, kami mohon ampun Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan. Tuhan tolong mudahkan segala urusan kami. Mudahkan segala pekerjaan kami. Mudahkan segala hal yang kami kerjakan Tuhan, agar mendatangkan berkat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Tuhan tahu setiap pergumulan kami hari-hari ini. Kadang kami tidak kuat menghadapi beban berat Tuhan. Tapi kami mau berkata, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah. Kami mau berkata bahwa Tuhan tidak pernah terlambat. Tapi juga Tuhan tidak terlalu cepat untuk menolong kami. Kami mau percaya dan kami tahu bahwa mujizat Tuhan masih ada. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong setiap pergumulan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Bersyukur buat Engkau Roh Kudus sudah melawat hati kami, mengisi batin kami, tapi juga menjawab setiap pertanyaan yang keluar dari batin dan pikiran kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur buat firman. Sebentar kami akan memberi persembahan. Apapun bentuk persembahan yang akan kami bawa, mulai dari persepuluhan, pengucapan syukur, pembangunan, kolekta, kas jemaat. Tuhan, Engkau berkati setiap persembahan kami. Tuhan kuduskan setiap persembahan yang akan kami bawa. Dan Tuhan, genapilah janji firman-Mu. Diberkatilah orang yang memberi dengan sukacita, bukan dengan paksa. Terima kasih Bapa. Berkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis kami. Berkati keluarga, rumah tangga. Berkati apa saja yang kami kerjakan Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.